Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips komputer. Jadi seperti biasa teman-teman ya, di video kali ini kembali lagi admin akan mengupdate informasi terbaru terkait guru P3K di tahun 2021 ini, yang mana sedang viral sekarang ini adanya informasi tentang surat terbuka guru honorer non K2 untuk Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, tentunya untuk Bapak Nadiem Makarim selaku Mendikbudristek terkait afirmasi P3K guru. Jadi surat terbuka ini sudah beredar luas di Facebook ataupun di berita-berita media elektronik. Nah, di sini kami akan lebih mempertajam lagi informasi ini, tentunya hanya di Abil Maiwa Channel. Jadi bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung ke videonya. Nah, jadi informasi ini kami dapatkan hari ini Sabtu 30 Oktober melalui salah satu media elektronik andalan kami, yaitu jpnn.com Jakarta. Di sini dilansir di jpnn.com teman-teman ya, Ketua DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Guru Honorer Republik Indonesia FHNK2 PGHRI Jawa Tengah Abdi Wibowo berharap agar semua pihak berhenti meminta afirmasi dalam rekrutmen P3K Guru 2021. Nah, di sini menurut Aun Rofik, afirmasi yang diberikan pemerintah untuk guru honorer sudah banyak, terbukti dengan banyaknya guru honorer yang lulus P3K 2021 tahap 1. Nah, ini pernyataan langsung dari Ketua DPP Forum Guru Honorer Non Kategori 2 Provinsi Jawa Tengah, Aun Rofik Abdi Wibowo ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba teliti lebih jauh tentang apa sih sebenarnya surat terbuka kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan tentunya kepada Mendikbudristek. Di jpnn.com ini sudah dijelaskan secara rinci dan terpercaya teman-teman ya. Di sini dikatakan beliau pun menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo dan Mendikbudristek Mas Nadiem Makarim. Jadi betul-betul memang ada surat terbuka ya kepada Presiden dan kepada Mendikbudristek. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, inti surat ya. Inti suratnya mendukung program pemerintah dalam penyelesaian masalah honorer di Indonesia. Nah, di sini jadi inti surat dari FHNK2 PGHRI itu adalah intinya seperti ini teman-teman ya. Nah, surat terbuka ini kepada Bapak Presiden dan Mendikbudristek, inti suratnya adalah mendukung program pemerintahan dalam penyelesaian masalah honorer di Indonesia, seperti itu ya. Nah, di sini berikut surat terbuka Ketua Umum DPP FHNK2 PGHRI Jawa Tengah, Aun Rofik, yang dikirim kepada jpnn.com. Jadi sumbernya dari jpnn.com teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita lihat penggalan suratnya. Di sini jelas ya, seperti ini tampilannya teman-teman ya, admin berikan ya. Nah, di sini diperhatikan, Yang Mulia Bapak Presiden RI Joko Widodo, yang terhormat Bapak Mendikbudristek Nadiem Makarim, alhamdulillah atas fasilitasi kepada FHNK21 PGHRI sehingga bisa menyampaikan 5 poin roadmap permohonan P3K bagi honorer non K2 pendidik dan tenaga kependidikan tahun 2018-2024. Nah, sini dijelaskan lagi, atas izin Tuhan Yang Maha Esa, atas perjuangan dan kebijakan Mendikbudristek, Dirjen GTK dan Sesditjen GTK Kemdikbudristek, kami honorer non K2 sudah masuk database BKN seperti honorer K2 dan usia di atas 35 tahun. Di sini kami juga bisa merasakan kebahagiaan teman-teman honorer non K2 yang lulus tes P3K dengan afirmasi kompetensi teknis 15% yang dikonversikan menjadi 75 poin yang Bapak berikan. Luar biasa sekali surat terbukanya ya. Surat terbukanya sangat positif dan sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Mas Menteri kita Bapak Nadiem Makarim ya, seperti itu. Di sini dijelaskan lagi teman-teman ya, admin tambahkan lagi melalui jpnn.com penggalan suratnya seperti ini surat terbukanya. Kami bersyukur
Karena dalam webinar bersama Kemdikbudristek, Ketua Panja GTK Honorer dan DPP FHNK 21I pada 19 Agustus 2021, usulan tambahan bonus kompetensi teknis 5-10% dikabulkan pemerintah. 10% ya. Jadi di sini ada semacam penurunan passing grade ya. Sebenarnya di sini ada penurunan passing grade teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini kita lanjutkan bahwa kami bersyukur karena dalam webinar bersama Kemendikbudristek, Ketua Panja GTK Honorer dan DPP FHNK 2 pada 19 Agustus 2021, usulan tambahan bonus kompetensi teknis 5-10% dikabulkan pemerintah, 10% yang dikonversikan menjadi 50 poin. Artinya ada tambahan 10% itu sudah diwujudkan dalam penurunan passing grade menjadi 50 poin. Jadi itu masuk di P3 teman-teman ya. Ini berhasil diwujudkan oleh Kemendikbudristek. Luar biasa sekali surat terbuka ini. Nah, di sini dijelaskan lagi, tambahan bonus itu diterapkan pada penurunan passing grade kompetensi teknis yang bisa dinikmati seluruh honorer baik di bawah dan di atas 35 tahun seluruh Nusantara. Luar biasa sekali ya. Jadi betul-betul surat terbuka ini sangat mendukung kebijakan pemerintah, terutama penambahan 5-10% itu dikabulkan pemerintah teman-teman ya, dan diwujudkan dalam penurunan passing grade ya. Di sini betul-betul mewakili ya, bisa dinikmati seluruh honorer baik di bawah dan di atas 35 tahun seluruh wilayah Nusantara. Kemudian pemberian afirmasi 100% untuk usia 50 tahun ke atas. Ini teknisnya juga teman-teman ya, kompetensi teknisnya juga seperti itu. Luar biasa ya. Jadi sungguh apa yang telah Mas Menteri berikan sangat-sangat berarti bagi kami kaum honorer di seluruh Nusantara. Luar biasa sekali. Namun masih ada honorer yang tergeser karena afirmasi tidak berdasarkan masa kerja tetapi berdasarkan usia, seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini sungguh apa yang telah Mas Menteri berikan itu sangat-sangat berarti bagi kami kaum honorer di seluruh Nusantara. Namun masih ada honorer yang tergeser karena afirmasi tidak berdasarkan masa kerja tetapi berdasarkan usia. Ada juga yang tergeser karena sangat sedikit jumlah formasi yang tersedia. Seperti itu ya, mungkin ini sedikit ada kekurangan, tapi namanya manusia tidak ada yang luput dari kesalahan ya, seperti itu. Nah, di sini begitu juga masih banyak honorer yang terkendala tidak mendapat afirmasi, di antaranya disebabkan karena tidak sinkron data NIK pada Dapodik dan sekolah regrouping ya. Kemudian usia di bawah 35 tahun yang pengabdiannya lama tetap dapat afirmasi 15% yang dikonversikan menjadi 75 poin. Dan masih banyak lagi kendala yang kami terima dari teman-teman. Nah, semuanya sudah kami inventarisir yang nanti akan kami sampaikan kepada Mas Menteri jika kami diberikan kesempatan menghadap. Luar biasa sekali ya. Ini surat terbuka yang memang viral saat ini ya. Ini lumayan panjang teman-teman ya. Untuk memenuhi keadilan sosial dalam upaya menerapkan profil Pancasila dalam setiap kebijakan, kiranya Mas Menteri tidak menerima usulan afirmasi bukan berdasarkan usia, karena banyak usia 35 hingga 40 tahun masa pengabdiannya baru 5 tahun. Sedangkan ada juga di bawah 35 tahun tetapi masa pengabdian sudah di atas 10 tahun. Kiranya ini menjadi menteri agar objektif dalam mempertimbangkan berbagai masukan. Nah, di sini kami diam karena kami sudah bersyukur menerima kebijakan. Namun untuk tahap selanjutnya dan pada 2022 kami mohon pembahasan afirmasi pada 5 poin usulan FHNK 2 PGHRI menjadi pertimbangan sebagai berikut. Seperti itu. Yang pertama ini teman-teman diperhatikan ya, pengabdian 5 tahun diberikan 25%, kurang pun tidak apa-apa menjadi 10%. Masa pengabdian 10 tahun diberikan 50%, kurang pun tidak apa-apa menjadi 25%. Kemudian masa pengabdian 15 tahun diberikan 75%, kurang pun kami terima menjadi 35%, tetapi semua rata. Tidak akan ada temuan permasalahan atau kecemburuan dari sesama kaum honorer karena semua berdasar masa pengabdian dan tidak ada yang tergeser di tahun 2022 baik bagi guru dan tendik. Cukup satu kali dibahas, jangan dengar masuk lainnya
kebijakannya yang justru akan merugikan Mas Menteri. Mas Menteri yang kami kagumi, sosok panutan pemuda yang akan membawa pendidikan di negeri ini menjadi lebih baik lagi, menyongsong era digitalisasi menuju profil pelajar Pancasila. Ketua DPP FHNK2I PGHRI Provinsi Jawa Tengah, tertanda Aunur Rafiq Adiwibowo SPD SD. Luar biasa sekali teman-teman ya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ya, sangat positif sekali apa-apa inti dari surat terbuka ya kepada Presiden dan kepada Mas Menteri ini sangat luar biasa sekali, dan admin salut ya atas apa yang dinyatakan melalui surat terbuka dari FHNK2 PGHRI Provinsi Jawa Tengah Aunur Rafiq Adiwibowo. Luar biasa sekali teman-teman ya. Semoga bisa direalisasikan, dan luar biasa juga kinerja dari Mas Menteri selama ini. Oke, mungkin cukup sampai di sini videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.